Jadi kesaksian Pak Rujito di PN Surakarta itu jadi seperti racun yang sangat-sangat mematikan bagi Jokowi. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan membungkam semua pihak yang sebelumnya mengatakan ijazah Jokowi adalah asli. UGM dan Polri pasti lagi pusing-pusingnya. Apalagi Jokowi, wah makin botak kayaknya. Harus pakai topi kemana-mana. Ini adalah sebuah fakta penjelasan yang sulit untuk kemudian bisa dibantah, dan tekanan kepada pihak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya dan diperbandingkan antara ijazah di tahun 85 dengan ijazah Jokowi untuk kemudian dilihat ada watermarknya atau enggak, itu pasti adalah sebuah tontonan yang sangat-sangat luar biasa, menarik perhatian banyak orang. Karena ya saya, dalam prediksi saya itu nggak akan terjadi gitu. Ya karena kalau memang ijazah Jokowi itu asli, sejak awal udah ditunjukin, nggak perlu repot-repot seperti ini. Jadi kesaksian Pak Rujito itu semakin meyakinkan bahwa ijazah Jokowi itu ada masalah, dan kita jadi paham kenapa sejak awal tidak ditunjukkan, sampai sekarang pun tidak ditunjukkan, sampai sekarang pun kita nggak ngerti ijazahnya ada di mana dan masih misteri. Apakah ada di Solo, apakah ada di Polda? Ya karena kalau ditunjukin pembandingnya bisa banyak sekali, karena yang lulus di tahun 85 itu sebagiannya juga masih hidup sampai sekarang, dan itu berbahaya atau akan merugikan Jokowi. Jadi akhirnya kita paham kenapa ijazah Jokowi itu tidak ditunjukkan, karena itu lebih mudah untuk dibuktikan sebagai yang tidak asli. Pada sidang kali ini penggugat menghadirkan saksi yang bernama Rujito. Rujito menunjukkan ijazah milik kakaknya yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985 atau seangkatan dengan Jokowi. Menurut Rujito, ada perbedaan antara ijazah Jokowi dan ijazah milik kakaknya. Sementara mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno juga dihadirkan sebagai ahli. Di persidangan, Ugroseno meyakini foto di ijazah Jokowi bukanlah foto Jokowi, melainkan foto orang lain. Gugatan citizen lawsuit diajukan oleh dua alumnus UGM. Selain menggugat Jokowi, keduanya juga menggugat rektor dan wakil rektor UGM serta institusi Polri. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu. Satu, ada faktor Hari Mulyono yang memang lulusan Fakultas Kehutanan, bisa direkayasa nanti ijazahnya teknologi kayu. Ya, jadi memang betul-betul dia tidak ngerti ada jurusan teknologi kayu itu sebetulnya tidak ada di Gajah Mada. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu kan bisa tidak tahu. Saya mengeluarkan ijazah gitu, apa itu asli atau tidak kan tidak tahu, sudah dikeluarkan. Bagaimana orang menuduh ijazahnya palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Seharusnya kan dibuktikan dulu palsu apa enggak nih. Publik dibikin heboh dengan adanya isu ijazah Hari Mulyono yang dipinjam oleh Jokowi, dan isu foto di ijazah Jokowi adalah foto miliknya almarhum Hari Mulyono. Di rangkuman video ini akan kita kupas satu demi satu. Tidak main-main, hal ini pun pernah diungkap juga oleh orang penting, yaitu sosok yang pernah menduduki jabatan strategis di UGM. Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah lulus dan hanya menempuh pendidikan sampai sarjana muda. Sebelum kita simak bersama pernyataan orang penting di UGM yang meyakini ijazah Jokowi palsu dan meminjam milik almarhum Hari Mulyono, mari kita simak pernyataan dari alumni UGM ini yang mengungkap suatu kejanggalan ijazah Jokowi dan perilaku-perilaku serta ucapan Jokowi yang ngawur sehingga sangat pantas publik curiga dan meyakin ijazah Jokowi palsu. Jokowi itu menjadi mahasiswa, menjadi insinyur Fakultas Kehutanan. Kenapa bukan Fakultas Ekonomi? Kenapa bukan Fakultas Politik? Jawabannya jelas. Ya, satu, ada faktor Hari Mulyono yang memang lulusan Fakultas Kehutanan, bisa direkayasa nanti ijazahnya. Yang kedua adalah memang Jokowi juga sangat dekat dengan persoalan kehutanan. Tetapi namanya orang tidak pernah kuliah di Fakultas Kehutanan, ya kan? Ketika diwawancara Bapak ya, dari kehutanan, ya saya teknologi kayu. Ya, jadi memang betul-betul dia tidak ngerti ada jurusan teknologi kayu itu sebetulnya tidak ada di Gajah Mada.
karena mungkin memang tidak ngerti ini dan itu, ya dia gelundung aja seperti apa yang didesain oleh Pratikno itu. Nah sekarang setelah semua berjalan dengan habis seperti ini, akhirnya kebongkar ya. Kalau dulu misalnya Jokowi memimpin itu adil, kemudian apa namanya rakyat mendapatkan kemakmuran, mungkin tidak sampai seperti ini. Tetapi orang mulai curiga, loh ini kok blow on banget, ini kok pelongo, ini kok begini dan lain sebagainya. Akhirnya dipersoalkan semuanya, integritasnya itu termasuk ijazahnya. Bahkan Karena seseorang yang mempunyai barang palsu agar terlihat asli, mau tidak mau orang tersebut harus berani berbohong. Dari sini, kita kuak satu persatu sebelum ke video paling inti dan ekstrim. Alumni UGM pun curiga kenapa saat Jokowi membawa ijazah ke Polda Metro Jaya dilipat dan dimasukkan ke stop map. Prof. Mahfud pun pernah memberikan saran kepada UGM. Begini, saran yang diberikan oleh Prof. Mahfud. Saudara, saya sudah memberi saran ke UGM. Kalau UGM yakin bahwa ada ijazah Pak Jokowi, ya nyatakan saja bahwa menurut saya Pak Jokowi itu adalah orang bernama Jokowi itu mempunyai ijazah UGM. Titik. Ada nih datanya. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu diurus di pengadilan saja. Iya kan? Kan bisa tidak tahu saya mengeluarkan ijazah gitu, apa itu asli atau tidak, kan tidak tahu, sudah dikeluarkan, biar pengadilan. Nah, menurut saya pengadilan sekarang ini di tahap-tahap awalnya terus terang atas ijazah itu kacau, enggak karuan, tidak jelas juga, tidak fair juga menurut saya. Bagaimana orang menuduh ijazah ini palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Ini berita bohong nih, membuat keonaran ini, sehingga nanti dia didakwa bukan karena menuduh ijazah palsu. Seharusnya kan dibuktikan dulu palsu apa enggak nih. Palsu apa enggak dibuktikan dulu, tapi ini arahnya bahwa dia menyebarkan berita bohong karena tidak bukti bahwa ijazah palsu, tidak ada bukti ijazah palsu. Nah itu kan buktinya mana? Buktikan dulu, hakim yang harus membuktikan. Nampaknya arahnya tidak ke sana, arahnya menggunakan pasal lain, membuat berita bohong, pemalsuan dokumen, pelanggaran ITE karena apa namanya mengubah gambar, macam-macam lah, menyebarkan apa gitu, bukan asli atau tidaknya. Nah, Dan inilah pernyataan Prof. Sofyan Effendi pada tahun 2025 yang pernah mengguncang dunia maya saat itu. Sebelumnya, dalam video berdurasi lebih dari 1 jam yang disiarkan secara langsung pada 16 Juli tahun 2025, Sofyan menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dan menyebut ijazah yang digunakan Jokowi adalah palsu. Akhirnya Prof. Sofyan meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Akan tetapi sekalipun Prof. Sofyan mencabut pernyataannya, bukan berarti ijazah Jokowi berubah menjadi asli dan rakyat tidak akan percaya begitu saja. Karena ucapan Prof. Sofyan akan menjadi jejak digital dan sekarang tidak akan terhapuskan sekalipun ada pencabutan. Justru akan jadi sebuah sejarah, yaitu ada seorang mantan rektor UGM yang berani mengungkap suatu kebenaran. Akan tetapi kebenaran pun selalu bisa dikalahkan oleh kekuasaan untuk menutupi sebuah kebusukan. Dia tahun 82 dia masuk, 80 ya? 80 masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke Menteri Kehutanan. Itu satu Hari Mulyono, ya. Kemudian Joko Widodo. Ya. Hari Mulyono ini orang yang aktivis dan juga akademik, secara akademis di Papua. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. IPK-nya 2. Ya, oke. Saya lihat di dalam transkrip nilai, Prof. Transkrip. Dengar sangat menyejukkan. Ditemukan sekarang memiliki ijazah asli, mengaku diancam dan diminta perlindungan. Saya harus jujur dan bertanggung jawab dari menit pertama. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari kepolisian, pengadilan maupun pihak terkait yang menyatakan bahwa ada pemilik lain ijazah asli yang baru muncul, diancam atau meminta perlindungan secara resmi. Video ini menyusun narasi
dari berbagai klaim yang beredar, namun kita harus memilah mana fakta terverifikasi, mana yang masih sengketa, dan mana yang berlebihan demi daya tarik. Meluruskan inti judul vs kenyataan. Judul seolah-olah ada orang baru yang mengaku sebagai pemilik asli dokumen yang dipermasalahkan terkait Jokowi, lalu menerima ancaman dan meminta perlindungan khusus. Sampai saat ini tidak ada identitas, nama lengkap, bukti dokumen resmi atau laporan perlindungan yang dipublikasikan lewat jalur sah yang mendukung klaim tersebut. Kemungkinan besar narasi ini menyambung beberapa isu yang sedang berjalan, sengketa keaslian dokumen, pengakuan bukti di sidang, serta laporan intimidasi dari pihak yang terlibat dalam perkara, bukan berarti munculnya pemilik baru dokumen. Sejarah singkat polemik ijazah yang mendasari isu ini bermula sejak 2022, memuncak 2025, dugaan perbedaan detail jenis huruf mat, meterai hingga catatan akademi di ijazah S1 UGM Jokowi. Bareskrim Polri pada Mei 2025 menyatakan dokumen sesuai arsip kampus tidak ditemukan unsur pemalsuan, lalu menerbitkan SP3. Namun gangguan pra peradilan dan sidang terkait penyebaran narasi lanjut berjalan hingga Juli 2026. Jokowi sendiri menyatakan siap menunjukkan dokumen asli jika diminta hakim. Sebagian dokumen telah diserahkan ke PN Jakarta Timur sebagai barang bukti. Siapa yang pernah melaporkan ancaman intimidasi sejauh ini? Roy Suryo dan Dr. Tifozia Tiasusuma dan Dr. Tifa yang sama-sama tersangka terkait khusus penyebaran narasi beberapa kali mengaku menerima teror, ancaman, dan tekanan menjelang sidang serta meminta dukungan keamanan bagi diri dan timnya. Ada juga pihak lain seperti Mikhail Sinaga dan relawan yang mengaku ditekan, namun tidak ada yang menyatakan dirinya sebagai pemilik ijazah asli lain. Jika kata pemilik ijazah asli di judul belum jelas merujuk siapa dan apa buktinya, ini poin yang paling perlu kita waspadai. Apa bedanya dokumen asli fotokopi dilegalisir dan arsip? Ijazah asli hanya ada satu lebar yang dipegang langsung oleh lulusan. Jokowi menyatakan memilikinya dan siap serahkan ke pengadilan jika diminta. Salina legalisir dibuat resmi oleh kampus jika diperlukan keperluan administrasi, bukan berarti asli, tapi kebenarannya diizinkan undang-undang. Arsip Andri dan UGM menyimpan catatan kelulusan, bukan berarti menyimpan lebar ijazah asli yang sama persis dengan yang dipegang pemilik. Klaim salah beredar anggapan asal ada selina berarti yang dipakai palsu. Itu tidak benar secara hukum administrasi. Perkembangan sidang terbaru per 20 Juli 2026, PN Jakarta Timur eksepsi dari Tifa diterima karena kesalahan penyusunan surat dakwaan, bukan berarti hakim menyatakan ijazah palsu. Pra peradilan Roy Suryo sebagian dikabulkan soal prosedur penyidikan, namun belum menyentuh inti putusan asli atau palsu dokumen Jokowi. Pihak UGM berulang kali menegaskan data akademi Jokowi tercatat sah lulus sesuai syarat Fakultas Kehutanan angkatan 1980, lulus 1985. Klaim yang belum terjawab sampai sekarang. Belum ada pihak yang menyerahkan bukti fisik berupa ijazah asli lain atas nama orang lain yang dipakai Jokowi ke pengadilan. Materi jenis huruf dan catatan SKS masih diperdebatkan. Ini masuk ranah pendapat ahli, belum putusan hakim yang mengikat. Laporan intimidasi yang sudah diketahui publik. Roy Suryo mengaku ada teror di sekitar kediaman, gangguan komunikasi, dan
tuduhan menyebar hoaks yang dianggap tekanan menjelang sidang. Dr. Tifa menyatakan menerima ancaman kekerasan, somasi berulang, dan serangan pribadi. Tim hukum telah mendokumentasikan dan meminta perhatian pihak berwenang. Keduanya menyatakan tetap melanjutkan proses hukum dan terhadap keamanan negara, melindungi siapa saja yang terlibat persidangan. Mengapa judul menulis pemilik ijazah asli minta perlindungan? Kemungkinan besar penggabungan narasi penyebar konten ingin mengkaitkan laporan ancaman dengan sengketa dokumen supaya terdengar lebih dramatis. Tanpa bukti namun, dan identitas kalimat ini berisiko menyesatkan publik seolah ada bukti kepemilikan ganda yang baru terungkap padahal belum ada konfirmasi resmi. Jika benar ada orang yang merasa terancam, jalannya harus lapor ke polisi, tidak hanya disebut di judul tanpa nama dan bukti. Hak atas perlindungan keamanan menurut hukum. Setiap warga negara berhak dilindungi negara dari ancaman dan gangguan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G, 28G, termasuk saksi, pelapor, tersangka, maupun ahli yang terlibat perkara. Ada aturan perlindungan saksi dan korban jika memenuhi syarat. Tapi hak ini tidak otomatis membuktikan kebenaran klaim dokumen. Dua hal itu berbeda ranahnya. Trik judul yang dipakai di sini, kata kunci memancing emosi, ditemukan sekarang. Pemilik asli diancam meminta perlindungan, semuanya disusun seolah klimaks besar terjadi. Tidak mencantumkan nama orang, lokasi kejadian, sumber berita resmi, tanggal laporan polisi, ciri khas konten yang belum terverifikasi. Menggabungkan isu yang sedang panas supaya cepat disebarkan meskipun hubungannya belum jelas. Risiko jika kita telah mentah-mentah terbawa asumsi salah, berarti ijazah pasti palsu, pasti ada pemilik lain, pasti ada penutupan besar-besaran. Memperkeruh suasana persidangan, memicu kebencian tanpa dasar dan bisa masuk pelanggaran UU ITE jika menyebarkan tanpa bukti. Mengalihkan perhatian dari hal yang sebenarnya penting, menunggu putusan hakim yang sah dan final. Perbedaan opini, bukti, dan keputusan hakim. Opini, pendapat ahli atau warga boleh berbeda-beda. Bukti dokumen asli, kesaksian, saksi, pemeriksaan laboratorium harus diajukan di sidang. Putusan kesepakatan majelis hakim yang mengikat semua pihak sampai ada pembatalan tingkat lebih tinggi. Apa yang harus kita cek sebelum percaya? Apakah ada nama jelas siapa pemilik asli yang dimaksud? Apakah sudah lapor polisi atau lembaga perlindungan saksi? Apakah ada bukti dokumen yang diperhatikan di pengadilan? Apakah sumbernya dari media berita terpercaya atau pernyataan resmi? Jika tidak ada kelima hal ini, tetaplah berhati-hati dan dianggap sebagai narasi yang butuh bukti tambahan. Sikap kita menghadapi isu sensitif. Kita berhak kritis, tapi tidak berhak menuduh kepemilikan ganda atau pemalsuan tanpa bukti sah. Proses hukum berjalan bertahap, jangan memvonis sebelum hakim memutuskan. Jika ada yang benar-benar terancam, mari dukung jujur hukum agar dilindungi, bukan menyebarkan identitas atau asumsi yang belum pasti. Pesan untuk sesama pembuat konten: lebih baik judul sedikit panjang tapi jelas, klaim ada pemilik lain dan laporan ancaman. Mari kita cek faktanya daripada sensasional tapi menyesatkan. Demikian penjelasan video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.